mempresentasikan mengenai business plan tentang bisnis kos-kosan demi memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Kewirausahaan Islami dengan dosen mengampu Bapak Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan business plan saya mengenai yang pertama latar belakang saya mendirikan bisnis ini, yang kedua ada visi dan misi, yang ketiga ada keunikan dari bisnis saya, keempat ada analisis pasar, kemudian ada tim yang bekerja di balik layar, selanjutnya adalah strategi marketing, yang terakhir adalah rencana uang masuk dan keluar. Langsung saja ke pertama, latar belakang. Di sini saya membuat bisnis kos-kosan. Yang melatar belakangi saya membuat bisnis ini adalah karena di Surabaya, khususnya di daerah saya, itu dekat sekali dengan wilayah industri seperti pabrik, juga dekat sekali dengan pusat pemerintahan seperti kota, dan juga pusat pendidikan seperti universitas. Lalu visi dan misi saya, saya mendirikan kos-kosan ini adalah menjadi pilihan utama dalam penyediaan akomodasi kos-kosan yang nyaman, aman, dan terjangkau dengan pelayanan terbaik dan fasilitas lengkap untuk mendukung kenyamanan dan produktivitas para penghuni. Selain itu, misi dari bisnis saya ini adalah yang pertama, menyediakan kamar kos dengan fasilitas lengkap dan modern yang memenuhi kebutuhan penghuni. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan sistem keamanan yang ketat, lingkungan yang bersih, dan memberikan layanan yang responsif dan ramah, siap membantu penghuni dalam segala kebutuhan mereka. Yang keempat, menjaga harga sewa yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas, layanan, dan fasilitas yang ada di dalamnya. Selanjutnya, keunikan dari kos-kosan yang saya miliki mungkin nanti saya akan memberikan beberapa inovasi yang menurut saya itu menarik bagi para penghuni, seperti mungkin pas hari raya membayar setengah harga supaya mereka juga bisa menabung buat ulangan. Apalagi biasanya kos-kosan ini juga dibuat oleh dari sasaran saya adalah mahasiswa rantau yang berkuliah di Surabaya atau yang bekerja di Surabaya. Selain itu, di kos-kosan ini juga nanti dilengkapi dengan keamanan yang super ketat seperti kunci gerbang yang akan diberikan kunci ke setiap penghuni kos. Lalu ada CCTV untuk menjamin keamanan mereka. Lalu selain itu fasilitas yang ditawarkan juga seperti dapur yang sangat nyaman, ada mesin cuci dan kulkas untuk semua penghuni. Selain itu, kamar mandi dalam juga merupakan salah satu strategi dan keunikan, di mana kamar mandi dalam ini nanti dibuat agak lebar, jadi para penghuni kos juga akan lebih nyaman. Selain itu, bagi yang bekerja dibebaskan untuk jam malamnya. Selanjutnya adalah analisis pasar. Nah, di sini saya menganalisis target dari bisnis saya sendiri itu adalah yang pertama, satu mahasiswa, khususnya mahasiswa rantau. Biasanya mahasiswa rantau itu tidak mungkin untuk melakukan perjalanan dari kota yang mereka tuju, dari kampus mereka tuju, sehingga pasti kos-kosan ini sangat nyaman dan efisien apabila dipergunakan untuk mengkos. Selanjutnya adalah para pekerja. Di dekat rumah saya di Surabaya itu banyak sekali industri, entah itu pabrik dan lain-lain. Itu para pekerja juga tidak semuanya berasal dari Surabaya. Ada juga yang berasal dari luar kota, khususnya banyak dari Madura. Nah, itu biasanya ngekos. Nah, di sini menawarkan kenyamanan apabila kos ini sangat nyaman buat para pekerja, apalagi jam malamnya juga bebas. Selanjutnya adalah tim yang bekerja. Nah, karena ini bisnis kos-kosan, mungkin ini bisnis keluarga, jadi yang mengelola adalah saya sendiri dan mungkin keluarga saya akan membantu dalam hal lainnya. Kemudian fasilitas yang ditawarkan dari kos. Yang pertama yang pastinya kamar mandi dalam. Yang kedua, sekarang sudah zamannya internet, jadi mungkin pakai wifi untuk menunjang kebutuhan para mahasiswa ataupun para pekerja. Yang ketiga yang pastinya kamar mandi dalam. Yang keempat ada parkiran yang sangat luas. Yang kelima ada mesin cuci. Yang keenam ada kulkas. Yang ketujuh mungkin nanti bisa dilengkapi alat keamanan seperti CCTV dan kunci gerbang yang kuncinya akan diberikan kepada setiap penghuni kos. Selanjutnya rencana memasarkan bisnis tersebut. Di sini banyak cara yang saya pakai. Yang pertama yang pastinya
Saya akan membuat bisnis ini berkembang terlebih dahulu. Kemudian jika reputasi bisnis ini baik, saya akan memasarkan melalui poster-poster yang akan disebarkan melalui nanti saya membayar orang untuk menyebarkan poster-poster mengenai kos-kosan ini. Kemudian ada melalui lewat marketplace, yaitu online, bisa melalui Facebook, Instagram, atau lainnya. Nah, dari pemasaran tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap lakunya kos-kosan ini. Terus rencana uang masuk dan keluar dalam mendirikan kos-kosan ini, yang pastinya kita butuh lahan tanah terlebih dahulu. Nah, itu di Surabaya sendiri tanah itu sudah sangat mahal, jadi mungkin sekitar 500 juta buat tanah saja. Dan untuk pembangunan nanti juga kurang lebih sekitar 500 juta. Jadi sekitar 1 miliar untuk pembangunan kos-kosan ini. Nah, rencana saya kos-kosan ini akan dibangun dalam 20 kamar dengan biaya per kamar 1 juta, karena di sana juga sudah hal yang wajar kos-kosan dengan harga segitu. Nanti rencana saya untuk selanjutnya kos-kosan ini akan diperbanyak cabangnya kalau memenuhi target bisnis yang saya lalui. Selanjutnya adalah analisis dari kos-kosan ini. Menurut saya, bisnis kos-kosan ini sangatlah bagus buat saya sebagai orang yang tinggal di ibu kota provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya. Di situ saya dekat dengan pusat kota, industri, dan juga kampus-kampus ternama. Nah, di situ bisnis kos-kosan ini menurut saya sangatlah bagus. Jadi kalaupun punya lahan ini seperti investasi emas, yaitu sangat menguntungkan dan tidak akan pernah rugi. Kalaupun nanti rugi, dijual pun juga sangat untung sekali. Tetapi alangkah baiknya lebih dikembangkan bisnis tersebut. Mungkin nanti kalau bisnis ini berjalan dan bagus, mungkin nanti bisa kos-kosan ditambahin dengan kantin. Jadi para anak kos bisa makan di sana. Nah, kantin ini akan dijaga oleh orang-orang sekitar sana, jadi juga akan menambah lapangan kerja bagi orang-orang di sekitar kos-kosan tersebut. Mungkin itu saja yang bisnis plan yang saya sampaikan mengenai bisnis kos-kosan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.